ibadah online Adi Petamburan. Yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan diri. Apakah kamu sudah mandi? Dan kalian sudah gosok gigi? Wih. Yang terakhir, berpakaian rapi. Yang kedua, ingat baik-baik. Ini adalah ibadah. Jadi harus sungguh-sungguh. Tidak boleh ngobrol, tidak boleh makan, apalagi bermain-main. Yang ketiga, siapkan Alkitab, buku catatan, dan hafal ayat hafalan yang diberikan. Selamat ibadah teman-teman. Yesus besok. Shalom, selamat pagi anak-anakku. Kita jumpa lagi di dalam ibadah sekolah minggu GBI Petamburan. Tetap semangat memuji Tuhan. Jangan lupa baca Alkitab, renungkan firman Tuhan, dan jangan lupa jaga kesehatan. Selalu pakai masker. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Kemana ku jalan, dia tahu daku, dia tahu pikiranku. Tangis udah basuh, doaku dia dengar. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Baik dong Kak. Ya pasti baik ya. Masih ingat nggak dengan Kak Murni dan Kak Yimna? Ya, saat ini kita akan mulai ibadah. Ingat ya, kita akan mulai ibadah. Semuanya tetap harus semangat walaupun kita
ibadahnya online dan tetap masih di rumah, tapi kita tetap harus semangat untuk memuji Tuhan. Oke, sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa dulu ya. Semua lipat tangan, tutup matanya. Gak ada yang bermain-main saat berdoa. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk segala kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami akan mulai ibadah kami, Tuhan berkati kami dan anak-anak yang ada di rumah. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik adik-adik, kita akan mulai ibadahnya. Sekarang semua bangkit berdiri. Semangat ya. Ibadah topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Sekali lagi ya. Topan badai dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus, Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Siap-siap ya adik-adik. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi katakan jalan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Sekali lagi ya. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Senang-senanglah. Sekali lagi. Senang-senanglah. Oke adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang tiba saatnya bagi kita untuk menyembah Tuhan. Mari persiapkan hati kita bersama-sama. Ya adik-adik, mari kita angkat satu pujian. Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik.
besar setiamu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Oke, mari kita berdoa adik-adik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih setiamu atas kehidupan kami. Dan tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau menyertai kami. Dan biarlah firman yang disampaikan boleh tertanam dan kami boleh melakukan dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik. Minggu lalu ya Kak Erlin membawa teman baru, Dino. Senang kan ketemu sama Dino ya? Nah, lucu ya. Nah, tapi pagi hari ini Kak Agus tidak ditemani oleh Dino. Ya, tapi ditemani oleh kalian semua ya. Mari kita berdoa. Ayo. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas segala kasih dan kemurahan-Mu. Kami telah menaikkan pujian. Kami bersyukur sebentar kami mau dengar cerita firman-Mu. Kiranya cerita firman-Mu itu boleh tinggal tetap dalam hati kami. Kami tahu Tuhan Allah kami yang kami puji, kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan, akan memampukan kami untuk kami boleh menjalani hari-hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, minggu yang lalu Kak Erlin bercerita tentang Timotius ya. Timotius itu anak yang rajin ya, seorang muda yang rajin, yang dengar-dengaran cerita dari mamahnya dan dari neneknya. Nah, pagi hari ini Kak Agus akan bercerita juga tentang seorang tokoh Alkitab ya, dan salah satu murid Tuhan Yesus, namanya Rasul Petrus. Nah, bagaimana kita belajar hidup dari seorang yang bernama Rasul Petrus? Rasul Petrus itu sebelumnya memiliki nama Simon. Nah, Simon itu ya, yang di kemudian hari dikenal sebagai Simon Petrus. Pekerjaannya adalah seorang nelayan. Nah, dia berasal dari satu daerah namanya Galilea. Simon Petrus itu memiliki seorang saudara namanya Andreas. Simon Petrus menghabiskan hari-harinya, menghabiskan waktunya dengan menjala ikan. Mereka menjala ikan bersama Andreas di Danau Galilea. Nah, siapa di antara kalian adik-adik yang senang makan ikan? Nah, ya. Pasti mamahnya seringkali mengolah ikan-ikan untuk adik-adik semua ya. Ada ikan goreng ya. Nah, itu adalah ikan-ikan yang ditangkap oleh para nelayan. Ya, karena nelayan itu ya pekerjaannya adalah menangkap ikan. Nah, adik-adik, dalam perjalanan yang menangkap ikan di Danau Galilea itu, ceritanya ini awal kisahnya dia menjadi murid Tuhan Yesus ya. Kita buka Alkitabnya di kitab Matius 4 ayat yang ke-18 sampai dengan 22 ya. Kak Agus bacakan ya. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti
dia. Nah, ini awalnya Simon Petrus mengikut Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, ternyata Simon Petrus itu punya sifat-sifat seperti kita semua, ya. Nah, salah satu sifat Simon Petrus itu pemarah, adik-adik, suka marah. Siapa di sini yang suka marah? Marah sama mama, marah sama papa, marah sama teman-temannya, ya, suka marah-marah. Nah, Simon Petrus itu sifatnya pemarah, adik-adik, ya. Nah, ada satu kejadian nih, satu ketika Tuhan Yesus hendak ditangkap. Nah, ini ceritanya, ya. Yuk kita buka dari Yohanes 18 ayatnya yang ke-10. Nah, Yohanes 18 ayatnya yang ke-10. Demikian bunyinya. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu meletakkan kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Nah, begitu marahnya Rasul Petrus yang selalu membawa pedang, ditebaskan pedang itu dan memutuskan telinga. Telinga hamba dari imam besar yang bernama Malkus. Jadi sifatnya pemarah, adik-adik, ya. Nah, mungkin kita juga punya sifat pemarah. Selain marah apa? Suka iri, ya. Iri sama teman, iri sama kakak, iri sama adik, ya. Terus apa lagi sifat-sifatnya? Nah, kita juga mungkin punya sifat mau menang sendiri. Nah, ya, kalau punya mainan, punya makanan, punya apa, maunya menang sendiri atau juga egois, ya. Nah, sifat apa lagi? Malas. Ya, malas, ya. Apalagi dalam minggu-minggu ini, bulan-bulan ini sering ibadah secara online. Malas Kak bangunnya. Ya, malas. Nah, kalau bangunnya siang. Nah, jadi ini sifat-sifat. Nah, kita semua masing-masing punya sifat-sifat. Ada sifat yang baik dan sifat yang buruk, ya. Tapi Tuhan Yesus mampu mengubahkan sikap-sikap kita, adik-adik, ya. Petrus yang pemarah itu, ya. Nah, ada lagi sifatnya lagi nih. Nah, ternyata Petrus itu satu ketika, ya, dia merasa begitu takut, mengalami ketakutan yang hebat. Nah, akhirnya dia sampai berani menyangkal Tuhan Yesus. 1 kali, 2 kali, 3 kali, adik-adik. 3 kali dia berani menyangkal Tuhan Yesus. Yuk kita baca, ya. Nih ayatnya nih. Kenapa sih dia bisa berani menyangkal Tuhan Yesus? Nah, ayatnya di Lukas 22 ayatnya yang 33 dan 34. Nah, demikian bunyinya. Jawab Petrus, "Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau." Wis, luar biasa, ya. Inilah pembelaan Petrus terhadap Tuhan Yesus. Dia sampai berani masuk penjara sekalipun, mati juga dia berani, ya, demi Tuhan Yesus. Tetapi ayat 34 katakan apa? Tetapi Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal Aku." Benar saja, adik-adik. Akhirnya
Petrus yang begitu bersemangat membela Tuhan Yesus, pada akhirnya karena rasa takut yang luar biasa itu, akhirnya dia berani menyangkal Tuhan Yesus sebanyak tiga kali. Jadi adik-adik, Petrus itu punya pendirian ya, selain pemarah ya, dia juga suka apa itu? Cepat-cepat mengambil keputusan tanpa berpikir panjang, ambil keputusan cepat. Tetapi ada sifat baiknya. Sifat baiknya dia juga cepat-cepat menyadari akan kesalahannya ya. Kita semua pernah salah ya. Pak Agus pernah, adik-adik semua pernah, mama papa juga kita pernah salah ya. Tapi kita harus cepat-cepat menyadari kesalahan kita. Setelah kita menyadari, tentu kita tidak melakukannya lagi ya. Jadi adik-adik ya, kesederhanaan Petrus dari seorang nelayan ya, terus juga dikatakan sifat-sifatnya ya, kita juga sama sifat, tapi kita semua apapun sifat yang kita miliki dalam hidup ini, Tuhan Yesus mampu ubahkan sifat-sifat kita untuk kita dapat hidup benar seturut dengan rencana Tuhan. Nah, adik-adik mau dengar ya, ini nih bagaimana Petrus diubahkan oleh Tuhan. Nah ya, yuk kita baca di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul yang pasalnya yang kedua. Pasalnya yang kedua ini dari cerita tentang khotbah Petrus. Setelah diubahkan ya, Petrus itu jadi begitu tekun, begitu rajin menyampaikan berita kebenaran firman Tuhan. Nah ya, di Kisah Para Rasul 2 ini ya, Kak Agus mulai dari ayat yang ke-40 ya, 40 dan 41. Yang 40, dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi satu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Nah, adik-adik, dalam khotbahnya itu yang ke-41 hasilnya seperti apa? Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ya. Jadi adik-adik, apapun ya sifat-sifat kita, pasti kalau kita berharap kepada Tuhan, kita akan diubahkan ya. Kita akan menjadi alatnya Tuhan, bukan hanya seperti Petrus yang menjadi penjala ikan, diubahkan menjadi penjala manusia. Kita pun akan diubahkan menjadi orang-orang, menjadi anak-anak yang dapat menyampaikan, menceritakan kasih Tuhan kepada teman-teman sekitar kita. Nah, adik-adik, seperti biasa ya, Kak Agus akan memberikan ayat hafalan ya, seperti minggu-minggu sebelumnya. Dicatat ya, demikian bunyinya, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Ya, artinya kita harus bersikap jujur ya. Nah, sampai di sini cerita firman Tuhan. Ya, mari kita sama-sama kita berdoa. Ya, sikap doa yang baik ya. Ya, Kak Agus berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas cerita firman-Mu. Kiranya Tuhan, dengan segala sifat-sifat yang kami miliki, Engkau ubahkan kami ya Tuhan, untuk kami boleh menjadi alat-Mu, menjadi anak-anak yang berani menceritakan kebaikan Tuhan di dalam hidup kami, di lingkungan kami, di
di tempat kami beraktivitas. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Wah, firmannya bagus ya Kak. Iya Kak, sangat memberkati. Wah, oke adik-adik. Jangan lupa buat tugas-tugasnya ya dikirim ke grup WA masing-masing. Jangan lupa. Dan jangan lupa untuk 3M. Ada yang tahu 3M? Pastinya sudah tahu. Yang pertama itu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Jangan lupa ya, itu diterapkan adik-adik. Oke, sampai jumpa hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.